Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini dalam mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12, kita akan membahas tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru sekitar tahun 1966 sampai 1998. Nah, subpoin yang akan kita bahas kali ini yang pertama, masa transisi ini sekitar 1966 sampai 1967. Yang kedua, stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Yang ketiga, integrasi Timur Timur. Yang keempat, dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Kita masuk saja ke pembahasan pertama tentang masa transisi. Lahirnya pemerintahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Nah, kondisi ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan KAMI dengan anggota antara lain terdiri dari HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Pimpinan KAMI berbentuk presidium dengan ketua umum Jamroni dari PMII. Nah, pemuda dan mahasiswa memiliki peranan penting dalam masa transisi pemerintahan yang terjadi masa itu. Nah, tokoh-tokoh seperti Abdul Gopur, Kosmas Batubara, Subhan Jete, Haritan Silalahi, dan Sulastomo menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut politik yang terjadi. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda dan Mahasiswa beserta pelajar. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politik yang terlibat dalam gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI. Dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965, membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Nah, untuk anggota-anggota dari Front Pancasila ini sendiri, diantaranya KPPI, KAMI dan KAPI, KABI dari buruh, KASI dari sarjana, KAWI dari wanita, dan KAGI dari guru. Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Doikora menjadi Kabinet 100 Menteri. Yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 SPKI ini. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan demonstran, yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Sebagai akibat dari aksi itu, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 25 Februari 1966, berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia, Kogam, yaitu Presiden Soekarno sendiri, kami dibubarkan. Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Nah, keputusan membubarkan kami dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan Ikrar Keadilan dan Kebenaran yang memprotes pembubaran kami dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan.
Perjuangan kami kemudian dilanjutkan dengan munculnya Masa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI. Krisis nasional makin tidak terkendalikan. Dalam pada itu, mahasiswa membentuk Resimen Arif Rahman Hakim, melanjutkan aksi kami. Protes terhadap pembubaran kami juga dilakukan oleh Front Pancasila dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran kami. Dalam suasana yang demikian, pada 8 Maret 1966, para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri. Selain itu, mereka juga membakar kantor berita Republik Rakyat Cina. Aksi para demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu juga Presiden mengeluarkan perintah harian supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan, dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, dan kebijakan Presiden, serta memperhebat pengganyangan terhadap Nekolim serta proyek British Malaysia. Nekolim itu sendiri merupakan neokolonialisme atau penjajahan gaya baru. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan kalian simak video berikut. Tapi apa situasi seperti sekarang ini akan kalian biarkan berlarut-larut? Tentu saja tidak, Pak. Kita harus sama-sama memikirkan jalan keluarnya. Untuk itulah sebenarnya kami datang menghadap Bapak. Oke, bagaimana caranya? Apa saran kalian coba? Saya kira Bapak bisa memerintahkan Jenderal Soeharto mengatasi keadaan. Iya, Pak. Tadi Pak Harto juga berpesan sanggup mengatasi keadaan kalau Bapak memberikan kepercayaan kepadanya, Pak. Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang mesti aku berikan kepadanya? Jenderal Soeharto sudah aku jadikan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tapi coba lihat, sampai sekarang keadaan makin tidak aman dan makin tidak tertib. Mungkin diperlukan kepercayaan lebih lagi, Pak. Kepercayaan lebih bagaimana? Apa maksudmu? Semacam surat perintah misalnya, Pak. Akhirnya Presiden setuju dengan usul itu. Beliau kemudian memerintahkan kami bertiga dan bersama Jenderal Tatur menyusun konsep surat yang dimaksud. Konsep yang kami buat itu lalu dibawa Tatur kepada Presiden untuk dipelajari. Presiden mendiskusikannya bersama ketiga Waperdam, Subandrio, Khairul Saleh, dan Lemena. Konsep itu kemudian dikembalikan lagi kepada kami. Presiden telah membuat coretan dan beberapa catatan. Kami diskusikan kembali dan hasilnya dibawa lagi oleh Tatur kepada Presiden. Kemudian Presiden mengumpulkan kami bersama ketiga Waperdam dalam suatu pertemuan. Di sana konsep itu kemudian didiskusikan kembali.
telah melaporkan segala sesuatunya kepada Pak Harto. Kami menuju Makostrat. Pak Harto mengatakan bahwa beliau akan menyusul kemudian. Bahwa kekacauan dan ketegangan sekarang ini disebabkan karena PKI. Karena itu rakyat menuntut PKI dibubarkan. Mahasiswa-mahasiswa juga menuntut hal yang sama. Partai-partai politik juga demikian. Karena itu saya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengambil tindakan yang berguna dalam memulihkan keamanan dan ketertiban, maka langkah yang saya ambil adalah memenuhi keinginan rakyat banyak itu. Karena keinginan itu benar. Saya menggunakan surat perintah ini untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. Bagaimana? Seru bukan? Itu merupakan sepenggal peristiwa kejadian transisi di mana istilahnya Presiden Soekarno ini dibawa ke Istana Bogor dengan helikopter, dan disitulah istilahnya pembuatan surat perintah 11 Maret yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Belum lama Presiden berpidato dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakra Birawa, bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam 5 Jaya Amir Mahmud yang hadir waktu itu bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dengan segera meninggalkan sidang. Nah, tindakan itu diikuti oleh Waperdam 1 Dr. Subandrio dan Waperdam 3 Dr. Khairul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam 2 Dr. J. Laimena yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Nah, di sanalah Presiden Soekarno membuat surat perintah dengan dibantu ketiga orang tersebut. Nah, di sanalah Presiden Soekarno membuat surat perintah 11 Maret ini dengan dibantu oleh ketiga perwira. Setelah itu, ketiga prajurit tersebut sini kembali ke Soeharto untuk memberikan surat perintah tersebut. Nah, tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima surat perintah ini adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang bernaung dan berlindung maupun seasas dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan demikian salah satu di antara tritura telah dilaksanakan. Selain itu, Letjen Soeharto juga menyerukan kepada pelajaran mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Super Semar adalah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 PKI ataupun dianggap memperlihatkan itikat tidak baik dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, demi lancarnya tugas pemerintahan, Letjen Soeharto mengangkat 5 orang menteri koordinator ad interim yang menjadikan presidium kabinet. Kelima orang tersebut adalah yang pertama Sultan Hamengkubuwono, yang kedua Adam Malik, yang ketiga Ruslan Abdul Ghani, yang keempat Idham Khalid, dan yang kelima Laimena. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar, di antaranya situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 PKI,
Selanjutnya, menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Dualisme kepemimpinan nasional memasuki tahun 1966. Terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Super Semar diberikan mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya, Letjen Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966, memutuskan menjadikan Super Semar sebagai ketetapan MPRS. Dengan dijadikannya Super Semar sebagai tetap MPRS, secara hukum Super Semar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya, secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Dalam sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pimpinan besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberikan judul Nawaksara pada tanggal 22 Juni 1966. Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9, dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pengabaian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal Angkatan Darat itu tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui keputusan nomor 5 /MPRS /1966, MPRS memutuskan untuk meminta kepada Presiden agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa G30 SPKI, beserta epilognya, dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat pada pimpinan MPRS yang berisi perlengkapan Nawaksara. Dalam Nawaksara itu, Presiden mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi dan akhlak. Sementara itu, sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat. Kabinet tersebut diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan,
dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 11/MPRS/1966 sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno adalah pemimpin kabinet, akan tetapi pelaksanaan pimpinan pemerintah dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto. Pada awalnya, Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut. Namun kemudian sikap Presiden Soekarno melunak. Ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1967. Presiden menyetujui draft yang dibuat, dan pada tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditandatangani oleh Presiden. Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967. Tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi mengundurkan diri. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS, Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat Presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum kelima MPRS. Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih Presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.